Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang asuhan keperawatan pada pasien ALF atau bisa disebut dengan gagal paru akut. Nah, gagal paru akut ini adalah suatu kondisi klinis di mana terjadinya kegagalan pada sistem paru untuk mempertahankan pertukaran gas. Nah, biasanya pada pasien ALF atau gagal paru akut ini ditandai dengan adanya keabnormalan nilai-nilai seperti biokimia hati, koagulopati, enselopati, dan juga keabnormalitas nilai-nilai biokimiawi hati atau bisa disebut dengan SGOT. Adapun indikasi gangguan dalam kinerja hati ini dapat kita deteksi apabila pasien sudah melakukan tes fungsi hati. Lalu ALF atau gagal paru akut ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa. Yang pertama itu sebagai pernapasan normokapnik kegagalan, ini termasuk ke tipe 1, atau napas hiposemik hiperkapnikus itu tipe 2, di mana hal ini bergantung pada analisis darah arteri pasien. Nah, pada gagal napas tipe 1 ini, pasien itu datang dengan adanya tekanan oksigen atau arteri yang rendah dan arteri normal tekanan karbon dioksida. Nah, lalu pasien datang tipe 2 ini, di mana kegagalan pernapasan tipe 2 ini, pasien datang dengan PaO-nya itu rendah dan sedangkan PaCO-nya itu tinggi. Lalu yang pertama itu ada hipoventilasi alveolar, di mana hipoventilasi alveolar ini dapat terjadi ketika jumlah oksigen yang dibawa ke alveoli ini mengalami kekurangan. Nah, untuk melakukan pemenuhan kebutuhan di dalam tubuh. Nah, hipoksemia ini juga dapat disebabkan karena adanya hipoventilasi alveolar yang dikaitkan dengan adanya hiperkapnia, dan biasanya hal ini dapat diakibatkan oleh adanya gangguan ekstrapulmoner. Nah, lalu yang kedua itu ada ventilasi. Ventilasi ini terjadi karena ketidakkuatan PQ terjadi ketika ventilasi dan aliran darah itu tidak sesuai di berbagai bagian paru. Nah, di mana ketidakadekuatan ini maka dapat menyebabkan terjadinya hipoksemia, dan biasanya hal ini terjadi karena alveolinya terjadinya kehancuran atau adanya cairan di dalam alveoli. Lalu shunting intrapulmonal, di mana shunting intrapulmonal ini terjadinya ketidakadekuatan ketika darah mencapai pada sistem arteri untuk melakukan pertukaran gas. Nah, pencapaian darah yang tidak teroksigenisasi, maka darah beroksigen mengalami terjadinya penurunan. Nah, lalu shunting intrapulmonar ini dapat terjadi ketika darah melewati bagian paru-paru yang tidak berventilasi karena adanya kolaps alveolar yang disebabkan akibat adanya atelektasis atau alveolar yang membanjir dengan adanya nada. Lalu adapun komplikasi yang terjadi pada pasien
ALF atau gagal paru akut. Yang pertama itu adanya encephalopati iskemik anoksik. Hal ini dapat terjadi akibat adanya hipoksemia, hiperkapnia, dan asidosis. Lalu yang kedua itu distremia jantung, di mana distremia jantung ini disebabkan oleh adanya hipoksemia, asidosis, terjadinya ketidakseimbangan elektrolit, lalu dan pemberian beta 2 agnosis, di mana hal ini untuk melakukan mempertahankan oksigenisasi, memantau tingkat pengobatan encephalopati dan distremia. Lalu yang ketiga itu ada tromboemboli vena PTE, di mana hal ini terjadi akibat adanya embolitas dan dapat dicegah melalui penggunaan perangkat komparasi. Nah, lalu yang keempat itu ada ulkustres. Nah, ulkustres ini dapat kita lakukan pencegahan melalui penggunaan reseptor seperti histamin untuk mencegah penghambatan pada pompa proton. Lalu adapun penata laksanaannya ini yang pertama itu ada oksigenisasi, lalu ada ventilasi, dan ada juga farmakologi. Nah, selanjutnya itu adapun diagnosis yang dapat kita tegakkan pada pasien ALF ini. Yang pertama itu gangguan ventilasi spontan, yang kedua itu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan hipoventilasi alveolar, lalu yang ketiga itu risiko aspirasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang asuhan keperawatan pada pasien ALF. Saya ucapkan terima kasih.